Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Kina di channel @kinaofficial. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Kali ini saya akan bahas 5 cara membuat thumbnail YouTube yang sangat mudah untuk pemula. Jadi untuk teman-teman yang bingung gimana sih cara supaya kita bisa buat thumbnail YouTube dengan singkat dan juga dengan cepat dan juga dengan cara yang sangat simple. Nah, gimana caranya akan kita bahas dalam tutorial berikut ini. Jangan lupa like, komen yang membangun, dan juga subscribe video ini supaya notifikasi video-video selanjutnya akan muncul di notifikasi kamu. Nah, sekilas sebelum kita bahas tutorial thumbnail, sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang cara membuat thumbnail YouTube, mungkin teman-teman di sini saat teman-teman nonton yang namanya YouTube, apa sih yang pertama kali teman-teman lihat di video itu? Nah, kalau teman-teman menjawab tampilan gambar atau tulisan awal misalnya yang ada di video, nah berarti teman-teman sedang melihat yang namanya thumbnail YouTube. Banyak yang belum paham soal apa itu thumbnail YouTube, padahal yang dilihat di video tidak ada tulisan thumbnail YouTube. Nah, singkatnya thumbnail YouTube itu adalah kilasan video yang berbentuk gambar atau foto dan muncul sebagai cover video. Nah, bagi para YouTuber atau content creator, thumbnail YouTube ini memiliki peran penting karena dapat mengundang banyak penonton untuk menonton video kita. Nah, dari situ pundi-pundi rupiah pun mulai datang. Nah, kali ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu dengan detail soal thumbnail YouTube dan cara membuat thumbnail YouTube. Gimana sih caranya? Nah, kita akan bahas di video ini. Nah, sekilas tentang apa itu thumbnail YouTube. Nah, thumbnail YouTube ini apa sih? Thumbnail YouTube ini adalah gambar kecil yang dipasang di bagian awal video. Alasan gambar tersebut disebut thumbnail, kenapa? Karena ukurannya yang sangat kecil, hampir hanya sebesar kuku ibu jari manusia. Tapi meski begitu, thumbnail memiliki peran yang sangat penting untuk video YouTube teman-teman. Manfaatnya dari adanya thumbnail ini sangat penting untuk konten video yang diunggah ke YouTube. Bisa juga sebut dengan cover video. Thumbnail YouTube ini merupakan hal pertama yang dilihat oleh penonton saat menjelajah saluran YouTube. Thumbnail ini dianggap sebagai kilasan dari keseluruhan isi video dan menjadi faktor utama dalam menentukan apakah penonton akan menonton atau tidak video kita. Nah, sehingga dalam pembuatan thumbnail juga harus dibuat semenarik mungkin, seunik mungkin, supaya calon penonton kita itu penasaran dengan video yang kita unggah. Nah, misalnya kalau teman-teman nih pergi ke toko buku, kira-kira apa hal yang pertama yang buat teman-teman mau mengambil buku? Kira-kira apa? Hayo, sampul dari buku kah? Atau lain sebagainya. Nah, sampul dari buku itulah dinamakan, kalau di YouTube itu namanya thumbnail, sama seperti sampul buku. Nah, thumbnail ini yang akan diperhatikan pertama kali oleh penonton sebelum dia memutuskan untuk lanjut untuk menonton atau tidak. Berdasarkan laporan YouTube, 90% video yang memiliki kinerja terbaik pasti memiliki thumbnail khusus yang menarik. Sehingga kita para kreator atau si pembuat video itu tidak menggunakan thumbnail YouTube yang akan kehilangan peluang besar untuk mendapatkan perhatian dari penonton. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman buat thumbnail YouTube. Jadi teman-teman harus menguasai ilmu cara membuat thumbnail YouTube, karena ini adalah ujung tombak dari konten yang teman-teman buat. Perlu diketahui ada 2 jenis thumbnail yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama itu ada default atau automatic thumbnail. Default thumbnail
default thumbnail ini apa sih? Default thumbnail ini akan muncul ketika teman-teman selesai mengunggah video. Nah, teman-teman akan mendapat 3 pilihan, yaitu thumbnail yang secara otomatis diambil dari bagian dari video yang diunggah. Nah, kedua yaitu custom thumbnail. Custom thumbnail ini apa sih? Custom thumbnail ini adalah gambar yang teman-teman buat sendiri dan diunggah untuk menggantikan pilihan custom thumbnail. Jadi yang memang khusus teman-teman desain. Nah, kemudian teman-teman upload di bagian thumbnail. Nah, itulah custom thumbnail. Jadi ada 2 jenis ya teman-teman. Nah, kemudian ukuran thumbnail di YouTube nih seperti apa sih, Kak? Nah, ukuran thumbnail YouTube kita juga harus menguasainya. Jadi kita nggak boleh sembarangan buat ukuran, karena bisa fatal nanti. Yang pertama, efeknya bisa atau hasilnya bisa ngeblur. Yang kedua, jadi kesannya kurang menarik. Nah, kemudian yang ketiga, pesan-kesan dari video yang mau disampaikan gak dapet oleh si calon penonton. Nah, jadi teman-teman harus tahu juga ukuran thumbnail YouTube yang benar tuh seperti apa. Nah, untuk ukuran thumbnail YouTube memang sangat kecil. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk buat custom thumbnail, teman-teman juga harus perlu perhatikan ukurannya agar sesuai dengan standar YouTube. Teman-teman nih harus merujuk pada rekomendasi dari YouTube Studio aplikasi Help Center. Nah, menurut yang saya baca di aplikasi Help Center yang berdasarkan dari standar YouTube, nah yaitu ukuran thumbnail yang pertama, resolusi gambar itu 1280 x 720 dengan lebar minimal 640 pixel. Format gambar yang bisa diunggah hanya JPEG, kemudian BMP, kemudian PNG. Nah, kemudian ada GIF. Nah, itulah format-format yang bisa diunggah di format thumbnail YouTube. Nah, ukuran maksimal file gambar itu 2 MB. Gak boleh lebih, kalau lebih dia nggak bisa masuk. Kalau kurang, kekecilan dia mungkin hasilnya nanti bakal ngeblur. Nah, gambarnya juga memiliki aspek rasio itu 16:9. Nah, jadi fungsi dan manfaat thumbnail YouTube ini apa sih? Nah, kita akan kupas lebih dalam lagi. Jadi supaya teman-teman bisa serius nanti melihat dan mempelajari tutorial cara membuat thumbnailnya. Saya akan bahas juga dalam video ini langsung praktik. Tapi sebelum itu teman-teman harus tahu juga fungsi dan manfaat thumbnail YouTube nih apa sih? Nah, kalau bicara soal fungsi atau manfaat dari thumbnail YouTube, pastinya teman-teman memiliki daya tarik ya untuk melihat video kita yang diunggah. Mungkin itu ya sekilas. Nah, karena pada dasarnya thumbnail YouTube nih membuat para penonton kita itu penasaran. Itu sebenarnya tujuan dari thumbnail. Makanya kita buat thumbnail nih, buat jangan dikasih seluruhnya gitu isi konten kita. Jadi buat itu kita gantung gitu. Jadi ibaratkan kita mau ngasih ide yang wow gitu ya, tapi idenya nih kita gantung. Nah, itulah cerita dari thumbnail YouTube kita. Jadi si calon penonton ini penasaran gitu, apa sih isi videonya gitu. Jadi mereka berniat atau langsung bertindak untuk mengklik video kita. Nah, seperti itu dari gambaran thumbnail ya. Nah, apalagi ketika teman-teman memilih thumbnail YouTube dengan wajah atau muka yang penuh ekspresif. Contoh entah atau muka kita wah gitu. Jadi coba semenarik mungkin kita ekspresikan di dalam thumbnail itu ekspresi wajah kita. Jadi orang tuh penasaran, ih kenapa nih kakak ini kok heboh sekali gitu ya. Nah, jadi kita harus buat semenarik mungkin. Nah, tentu saja ekspresi wajah kita itu dapat membuat orang penasaran. Nah, tentang alasan dibalik ekspresi yang kita pancarkan, sehingga apa yang terjadi. Nah, hal itu juga dapat mengunggah si penonton untuk mengklik video kita supaya bisa menonton video kita juga. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menambah tulisan pada thumbnail YouTube.
tidak hanya gambar ya teman-teman, atau tidak hanya sebatas foto kita aja, sudah cukup itu aja, nggak cukup. Nah, kita juga harus beri penjelasan dalam bentuk teks. Teks juga memiliki peran yang sangat penting untuk deskripsi isi dari video kita. Nah, teman-teman juga harus memilih menggunakan kata-kata yang mudah diingat, kemudian mudah dipahami, atau bahkan hanya berisi judul video itu sendiri. Jadi nggak perlu terlalu ribet, nggak perlu terlalu panjang, nggak perlu bertele-tele. Yang penting pesannya tersampaikan. Jadi si calon penonton kita ini nggak bertanya-tanya lagi, nanti nggak jelas nih gitu. Jadi kita harus kasih judul di thumbnail itu yang singkat, padat, dan jelas. Pada dasarnya penonton kita itu lebih cenderung membaca teks pada gambar thumbnail daripada teks dalam kolom deskripsi yang biasanya ada di bawah video YouTube kita ya teman-teman. Jadi orang tuh kadang males nge-scroll ke bawah, orang lebih suka nengok gambar yang kita edit sekaligus ada teks singkat. Nah, jadi langsung ingat di kepala si calon penonton sehingga dia mau mengklik dan mengingat video kita. Selain itu, untuk memikat daya tarik si penonton, thumbnail YouTube ini juga bisa membantu penonton untuk memahami sekilas terkait tentang video kita. Nah, jadi bagi mereka yang males untuk baca atau males untuk nonton video terlalu lama, nah mereka juga bisa lebih memilih untuk melihat thumbnail YouTube terlebih dahulu. Jadi itu salah satu pilihan kenapa kita harus membuat thumbnail YouTube yang menarik ya teman-teman. Nah, gimana sih cara membuat thumbnail YouTube? Nah, ini yang dinantikan oleh teman-teman pastinya ya. Nah, jadi kira-kira udah siap belum nih teman-teman mau buat thumbnail YouTube? Kalau udah siap, saya akan mulai langsung ya. Yang pertama, kita usahakan menggunakan gambar wajah yang ekspresif. Jadi pertama tuh orang tuh biar tahu itu video kita gitu. Jadi kita di covernya itu kita harus minimal kita selfie atau foto dengan wajah kita yang ekspresif, entah seperti apa gitu, sehingga orang tuh penasaran ya teman-teman. Nah, penonton akan lebih tertarik ketika melihat gambar wajah yang terlihat di layar handphone atau di laptop. Nah, apalagi wajah-wajah yang muncul penuh ekspresi, pasti penonton sangat tergugah untuk melihatnya. Selain penasaran, ekspresi wajah kita juga dapat membuat penonton jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap video yang kita unggah. Nah, biasanya cara bikin thumbnail ini itu banyak dipakai oleh beberapa YouTuber yang ingin mendapatkan banyak klik atau viewers ya teman-teman. Nah, perlu menjadi catatan untuk teman-teman yang ingin memberikan gambar wajah yang ekspresif buat thumbnail YouTube-nya. Gambar latar belakangnya juga nggak perlu berupa wajah yang close up ya teman-teman. Bisa saja teman-teman menggunakan gambar yang menarik berdasarkan video yang teman-teman buat. Misalnya jenis video web series gitu. Jadi teman-teman harus sesuaikan juga isi video dengan ekspresi teman-teman. Nah, yang kedua, tambahkan tulisan dan background yang menarik. Nah, cara bikin thumbnail YouTube yang nggak boleh ketinggalan dalam membuat thumbnail YouTube yaitu menambah tulisan dan juga background yang menarik. Jadi kalau misalkan foto kita dengan background itu bertabrakan warnanya atau nggak cocok warna atau tulisannya teksnya dengan foto nggak sesuai, nah jadi itu kurang buat menarik ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih font yang tebal dan warna kontras dari foto yang teman-teman gunakan. Misalnya foto dalam thumbnail teman-teman berwarna dominan putih. Nah, teman-teman bisa milih warna kuning untuk teksnya. Nah, selain itu teksnya juga jangan terlalu panjang ya. Nah, karena semakin singkat justru akan semakin baik. Namun jika teman-teman mau milih menggunakan foto tanpa background, nah teman-teman juga bisa menambahkannya sendiri dengan warna atau pattern yang menarik. Nanti saya akan kasih tahu cara menghapus background gimana sih caranya. Jadi kita udah foto nih,
kita mau ngambil yang namanya foto kita aja, kemudian kita mau pasang background yang lain. Nah, nanti saya akan kasih tahu pakai aplikasi apa. Nah, kemudian pastikan teks mudah dibaca. Lah, langkah ini bisa dianggap penting nih teman-teman, karena ketika teks yang kita buat itu sulit dibaca, maka penonton males untuk ngeliat dari video kita. Nah, teman-teman juga bisa milih font dari teks yang nggak begitu rumit ya. Nah, atau jangan memberikan teks terlalu panjang dengan pilihan kata yang berbelit-belit, bertele-tele. Nah, atau cara bikin thumbnail YouTube terbaik lainnya adalah teman-teman itu bisa konsisten dengan gaya font yang sama dan warna yang memberi kesan menarik. Yang keempat, yaitu tambahkan efek stiker agar lebih menarik. Fungsinya apa sih? Agar thumbnail yang teman-teman buat itu lebih menonjol. Nah, hal ini juga menciptakan desain yang kuat untuk thumbnail teman-teman di video yang teman-teman unggah. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, teman-teman bisa menghapus background asli dari foto atau gambar yang ingin teman-teman gunakan. Kemudian gunakan yang namanya aplikasi penghapus background untuk thumbnail YouTube teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan automatic background removal tool yang tersedia di PageMaker. Kemudian tambahkan border atau garis luar berwarna putih. Foto kita tuh biar terlihat hidup. Ternyata banyak juga konten kreator yang menggunakan efek ini supaya dirinya terlihat pop up di thumbnail video. Yang kelima, terapkan teknik kontras ketika membuat thumbnail YouTube. Nah, seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kita memang wajib membuat yang namanya teks dalam judul video kita atau di thumbnail kita. Nah, gimana kalau misalkan penonton nggak bisa baca teks kita karena kontras kita yang berlebihan? Lalu apakah kontras kita ini masih berguna? Disinilah teknis kontras dalam desain thumbnail yang memberikan peran yang sangat penting. Jadi teman-teman harus pelajari teknik membuat kontras dalam thumbnail. Nanti saya akan berikan tutorialnya di video ini juga. Tetap tonton video ini, jangan di skip karena saya akan bahas secara tuntas. Nah, terdapat banyak jenis kontras yang berbeda-beda. Yang paling utama untuk menjadikan pertimbangan adalah kontras warna. Misalnya hitam dan putih memiliki kontras yang bisa dibilang sangat tinggi, sedangkan merah dan jingga memiliki kontras yang sangat rendah. Nah, hal ini itu bisa menjadi teknis dasar yang bekerja secara efektif dan digunakan oleh banyak YouTuber atau konten kreator saat membuat thumbnail yang clickable. Nah, aplikasi untuk bikin thumbnail YouTube apa aja sih? Ada 5 jenis aplikasi yang bisa kita buat untuk thumbnail YouTube. Sekarang teman-teman juga bisa memanfaatkan banyak aplikasi. Yang saya sering gunakan itu ada 5 aplikasi. Yang pertama, membuat thumbnail YouTube menggunakan Canva. Nah, yang kedua itu ada juga membuat thumbnail YouTube menggunakan background eraser. Nah, ketiga menggunakan PixArt. Nah, kemudian yang keempat itu ada juga menggunakan Photoshop. Dan yang kelima itu ada namanya Cover Photo Maker. Nah, kali ini kita masuk ke tutorial cara membuat thumbnail di Canva. Sebelumnya kita harus install terlebih dahulu yang namanya aplikasi Canva atau Canva ya teman-teman. Kita downloadnya dari Play Store. Nih saya akan berikan tutorialnya ya di layar ini. Pertama kita cari dulu di Play Store. Kemudian ini kita buat di tombol pencarian Canva atau Canva. Nah, kebetulan ini saya install, tapi nggak apa-apa untuk teman-teman semua di sini tutorialnya saya buat uninstall aja terlebih dahulu biar saya ajarkan mulai dari cara menginstal ya teman-teman. Nah, ini udah saya uninstall. Nah, jadi kita searching namanya aplikasi Canva di tombol pencarian Play Store. Nah, kemudian kita
ketik pencarian. Nah, kita ketik install, kita klik install. Kita tunggu proses instalasinya ya teman-teman. Ini proses instalasinya sudah hampir selesai. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kita klik buka. Nah, di sini setelah kita buat klik buka, dia akan muncul tampilan awal dari Canva seperti ini. Nah, kita klik yang namanya lanjut dengan Google, karena pastinya di HP kita semua handphone Android pasti punya yang namanya akun Google. Nah, jadi biar tidak repot kita klik lanjut dengan Google. Nah, kita masukkan Gmail yang mau kita gunakan. Nah, saya ingin menggunakan Gmailnya ini. Jadi teman-teman yang Gmail yang memang masih terpakai dan passwordnya masih ingat, itu yang kita gunakan ya teman-teman. Oke, di sini sudah masuk ke tampilan awal dari aplikasi Canva. Nah, di sini dashboard dari aplikasi Canva. Canva ini lengkap ya teman-teman. Kita bisa buat desain sesuka hati kita. Mau itu kita untuk template Instagram, persentase, kisah, poster, wallpaper telepon, dan masih banyak lagi. Nah, tapi kita masih fokus dengan video kita, karena video kita ini membahas gimana caranya membuat yang namanya thumbnail YouTube. Nah, jadi membuat thumbnail YouTube ini bisa teman-teman dari Canva. Nih, caranya gimana? Pertama kita klik yang namanya buat dokumen baru. Ini ada tanda plus di pojok kanan bawah. Kita klik untuk membuat dokumen baru. Teman-teman juga perlu membuka pencarian. Di sini pencarian ya banyak. Nah, di pencarian ini teman-teman bisa pilih yang namanya ukuran. Mungkin tadi yang teman-teman nonton dari awal itu udah ada namanya resolusi atau dan juga ukuran dari web yang disarankan untuk sebuah thumbnail. Nah, ukurannya itu yaitu 120 pixel kali 720 pixel. Nah, di sini kita tinggal pilih aja di kolom pencarian ini 1280 pixel kali 720 pixel. Kira-kira ada nggak ya? Oh, ini ada nih. Gambar mini YouTube 1280 pixel. Oke. Kita klik ya. Ini udah saya klik. Nah, ini ada berbagai jenis tawaran template dari Canva. Nah, jadi kita bisa pilih ya teman-teman mau template yang seperti apa. Jadi kita enaknya di Canva ini kita udah disediakan yang namanya template. Contoh, saya mau yang ini ya teman-teman. Nih, yang oke. Sudah saya tambahkan. Nah, di sini kita tinggal atur teman-teman. Di sini kita tinggal atur gimana nih contohnya Angkasa Akapela nih nama channel YouTube teman-teman kita ubah ya. Misalkan nama channel YouTube saya @kina_official. Oke, kemudian di sini ada album Kors Senja. Di sini kita ganti aja contohnya bersama saya nih, kita klik dulu supaya muncul teks.
kita buat yang namanya contoh sukses bersama YouTube, tutorial Canva, tutorial cara buat thumbnail. Thumbnail YouTube 2022. Ini sampel ya, ini contoh aja ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kreasikan teks sesuai dengan isi videonya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita bisa ganti di sini misalkan contoh video dijami video pembawa kesuksesan, contoh ya. Kan kalau contoh sesuka hati saya ya, video pembawa kesuksesan. Nah, contoh ininya mau diganti gambarnya, kita mau masukin gambar, contoh ya. Ini kita klik izinkan. Saya mau masukin gambar saya ini. Kemudian, nah kita tarik gini. Ini gambar saya mau saya tarik agak ke bawah sedikit, supaya kelihatan mukanya. Oke, saya akan tarik sedikit ke atas. Nah, ini tergantung kita ya teman-teman ya. Nah, jadi ini salah satu contoh hasilnya. Ini kita coba save ya teman-teman. Caranya nih di pojok kanan atas ada tanda panah ke atas, kita ekspor. Kemudian kita klik unduh. Berbentuk apa? PNG kah? Nah, disarankan PNG. Nah, ukurannya udah sesuai. Kemudian latar belakangnya transparan, memadatkan file kualitas lebih rendah, itu nggak usah. Jadi kita unduh aja langsung, karena ini udah otomatis tadi sesuai dengan peraturan yang kita buat. Oke, ini lagi proses penyiapan desainnya. Simple ya teman-teman ya, nggak sesusah yang dibayangkan kan. Jadi kita tuh tinggal mikirin teksnya, kemudian kita tinggal mikirin foto apa sih yang mau kita masukkan. Nah, kemudian kita tinggal pilih warna apa yang mau kita buat. Itu kalau misalkan ini yang kita maunya otomatis, tapi bisa juga kalau misalkan kita mau yang manual. Nah, oke, di sini kita tinggal pilih. Ini kita tinggal pilih mau disimpan kemana. Ini coba saya simpan ke drive ya teman-teman. Oke, kita simpan. Nah, itu kalau misalkan mau kita upload teman-teman, yang tadi caranya kita mau ekspor upload. Tapi kalau misalkan kita mau langsung download ke handphone kita, caranya ini ada di atas nih yang bagian tanda panah ke bawah, kita klik simpan sebagai gambar, kita simpan. Oke, ini kita silang aja iklannya. Nah, ini udah siap teman-teman. Terima kasih teman-teman, kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya dari @Kina Official. Karena video-video selanjutnya gak kalah menarik dan gak kalah penting untuk Anda semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.